Tugas mangap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan anggota nomor 1 Ahmad Mujadid Akas dengan NIM 2371 dan nomor 2 Bagas Setiono dengan NIM 2123 dan nomor 3 yaitu Firmansyah Biwara Yudana dengan NIM 2124 dan nomor 4 yaitu Ahmad Juhari Subeki dengan NIM 2125 yaitu ingin mempresentasikan materi sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu apa itu otomasi industri. Otomasi industri adalah bidang yang berfokus pada otomasi proses dan mesin industri untuk mencapai hal tersebut. Digunakan kombinasi teknologi informasi, peralatan khusus pengontrolan logika, modul berbagai jenis, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu apa tujuan otomasi industri. Otomasi industri sangat penting untuk menjalankan dunia modern seperti kita kenal sekarang. Penggunaan komputer, perangkat lunak, robot, mesin canggih, dan sistem kontrol memungkinkan kita menjalankan semua proses dengan waktu dan tenaga minimal yang mengarah pada peningkatan produktivitas kerja secara keseluruhan. Berikut adalah sejarah otomasi industri. Yang pertama yaitu awal mula otomasi yaitu 300 sampai hingga dengan 1700-an. Lalu revolusi industri pertama dan dan selanjutnya yaitu revolusi industri ketiga dan sekarang revolusi digital. Yaitu selanjutnya ada jenis-jenis otomasi industri yaitu ada industrial automation langsung ke proses plant automation terus manufacturing automation. Ini adalah proses plant automation adalah hasil dari banyak proses kimia berdasarkan beberapa bahan baku. Beberapa industrinya adalah farmasi, petrokimia, industri semen, industri kertas, dan lain-lain. Dari level 0 yaitu plant atau pabrik. Level ini terdiri dari mesin yang dekat dengan proses. Dalam hal ini, sensor dan aktuator digunakan untuk menerjemahkan sinyal dari mesin dan variabel fisik untuk tujuan analisis dan untuk menghasilkan sinyal kontrol. Dan selanjutnya yaitu kontrol proses langsung. Pada tingkat ini, pengontrol otomatis dan sistem pemantauan proses. Pemantauan memperoleh informasi proses dan sensor dari sensor dan dengan demikian menggerakkan sistem aktuator. Beberapa tugas tingkat ini adalah akuisisi data, pemantauan, pengecekan data. Selanjutnya yaitu plan supervisory control. Level ini memerintahkan pengontrol otomatis dengan menetapkan target atau set point. Ini menjaga peralatan kontrol untuk kontrol proses yang optimal. Beberapa tugas tingkat ini adalah kontrol proses yang optimal, koordinasi pabrik. Dan selanjutnya yaitu penjadwalan dan kontrol produksi. Tingkat ini memecahkan masalah pengambilan keputusan seperti alokasi sumber daya, target produksi, manajemen pemeliharaan, dan sebagainya. Tugas tingkat ini meliputi pengiriman kontrol produksi, kontrol inventaris. Dan yang selanjutnya yaitu plan manajemen atau manajemen pabrik. Ini adalah tingkat otomasi pabrik proses yang lebih tinggi. Ini lebih berkaitan dengan kegiatan komersial daripada kegiatan teknis. Tugas tingkat ini meliputi analisis para pasar dan pelanggan, karena statistik pemesanan dan penjualan. Oke, selanjutnya sistem otomasi manufaktur. Industri manufaktur membuat produk dari bahan menggunakan mesin atau robot. Beberapa industri manufaktur ini termasuk sistem otomasi manufaktur. Industri manufaktur membuat
produk dari bahan menggunakan mesin robotika. Beberapa industri manufaktur ini termasuk tekstil dan pakaian, kaca dan keramik, makanan dan minuman, pembuatan kertas, dan lain-lain. Tren baru dalam sistem manufaktur telah menggunakan sistem otomasi di setiap tahapan seperti penanganan material, permesinan, perakitan, inspeksi, dan pengemasan, dengan kontrol bantuan komputer dan sistem robot industri. Otomatisasi manufaktur menjadi sangat fleksibel dan efisien. Selanjutnya pada tingkat mesin, pada tingkat ini berbagai perangkat penginderaan dan penggerakan mengontrol proses pembuatan. Ini adalah instruksi kontrol mesin. Tugas tingkat ini meliputi pengumpulan data, pemeriksaan sinyal, dan kontrol mesin. Selanjutnya, tingkat sel atau grup. Pada tingkat ini, otomasi lain di mana pengoperasian sekelompok mesin dalam sel manufaktur dikoordinasikan dari berbagai pengontrol otomatis seperti PLC digunakan untuk kontrol mesin semacam itu. Selanjutnya, tingkat lantai toko. Tingkat otomatis pengawasan di mana pengawasan dan koordinasi beberapa sel manufaktur yang dilakukan. Selanjutnya, tingkat pabrik. Pada tingkat ini dilakukan kegiatan pemantauan produksi, kontrol, dan penjadwalan. Di antaranya, HMI digunakan pada tingkat ini memfasilitasi untuk mengontrol semua variabel proses manufaktur jarak jauh. Selanjutnya, tingkat perusahaan. Tingkat ini dilakukan semua kegiatan terkait manajemen seperti perencanaan dan penjadwalan produksi. Dalam pemahaman industri, ada yang dinamakan industri 4.0. Sebelum melanjutkan ke industri 4.0, revolusi industri yang pertama yaitu industri 1.0, penggunaan mesin uap dalam industri. Selanjutnya, industri 2.0, penggunaan mesin produksi massal, tenaga listrik atau BBM. Selanjutnya, industri 3.0 mulai diperkenalkan 1969, yaitu menggunakan mesin teknologi informasi dan mesin otomasi. Dan sampai sekarang industri 4.0 diperkenalkan dari 2011, yaitu menggunakan mesin integritas jaringan internet atau Internet of Things. Nah, setelah revolusi industri 4.0, yaitu konsep revolusi industri keempat yang sangat erat dengan otomasi industri. Konsep ini digagas oleh Klaus Schwab atau insinyur ekonom Jerman, pendiri Forum Ekonomi Dunia, menjelaskan perubahan pesat dalam industri, teknologi, dan proses dipicu oleh integrasi inovasi teknologi terbaru. Dianggap oleh Klaus Schwab sebagai pergeseran besar industri. Transisi ke industri 4.0 ditandai adopsi luas berbagai teknologi dari bidang otomasi, terutama kecerdasan buatan atau AI, robotika, komunikasi mesin ke mesin atau M2M berskala besar, Internet of Things atau IoT, otomasi cerdas, dan teknik interkoneksi inovasi teknologi. Selanjutnya, ada itu yang dinamakan industri 5.0. Konsep dari industri 5.0 sebagian besar berfokus pada integrasi manusia yang bekerja bersama robot dan perangkat IoT di lingkungan industri otomas, otomatis di masa depan. Berbeda dengan industri 4.0 yang sebagian besar ingin memanfaatkan robot dan mesin pintar untuk efisiensi dan kinerja tinggi.
Industri 5.0 berpusat pada dampak teknologi pada manusia dan bagaimana cara memaksimalkan kemampuan dan pekerjaan manusia. Selanjutnya ada keuntungan otomasi industri. Pada produsen menghadapi banyak tantangan dalam landscape bisnis dan kompetitif secara global saat ini. Beberapa tantangan ini termasuk lingkungan manufaktur yang keras atau di dunia yang semakin berfokus pada keselamatan. Rantai pasokan yang semakin kompleks memenuhi standar hemat energi terbaru, bersaing dengan perusahaan dengan biaya marginal yang sangat kecil. Banyak dari alasan yang mendorong produsen untuk otomasi industri. Keuntungan untuk selanjutnya yang meliputi satu, peningkatan produktivitas tenaga kerja, kedua, peningkatan kualitas produk, ketiga, mengurangi biaya tenaga kerja dan produksi, keempat, mengurangi tugas manual rutin, dan lima, peningkatan keamanan pada produktivitas. Selanjutnya contoh otomasi industri. Satu, sistem penanganan material otomatis, mesin pengemasan, sistem perakitan, sistem konveyor, jalur transfer, produksi permesinan, fabrikasi logam, permesinan, pengelasan dan pemotongan, proses otomasi pengecatan atau pelapisan, kontrol kualitas dan inspeksi, yang terakhir programmable logic control atau PLC. Jenis-jenis otomasi industri. Jenis yang pertama yaitu otomasi tetap atau hard. Otomasi tetap atau hard merujuk pada penggunaan otomatisasi dalam konteks sistem atau perangkat yang tidak memperbolehkan atau mempersulit perubahan secara fleksibel. Dalam konteks ini, hard mengacu pada tingkat kesulitan atau keterbatasan dalam mengotomatisasi proses. Otomasi, otomasi hard meliputi yang pertama yaitu sistem konveyor penanganan material, yang kedua jalur transfer mesin, yang ketiga mesin pengecatan dan pelapisan, dan yang keempat yaitu mesin las. Jenis otomasi yang kedua yaitu otomasi terprogram. Otomasi terprogram adalah cara otomatisasi di mana tugas-tugas atau proses diatur dan dikoordinasikan menggunakan serangkaian instruksi yang telah diprogram sebelumnya. Biasanya dalam bentuk skrip atau program. Ini melibatkan penggunaan bahasa pemrograman atau alat khusus untuk membuat instruksi otomatisasi yang menjalankan berbagai tugas atau proses secara efisien dan konsisten. Otomasi terprogram meliputi yang pertama yaitu perkakas mesin CNC atau Computer Numerical Control. Yang kedua yaitu Programmable Logic Control atau PLC. Yang ketiga yaitu sistem kontrol kualitas berbasis visi mesin atau mesin vision. Yang keempat yaitu robot industri. Yang kelima berbagai sistem manufaktur otomatis dan mesin. Jenis yang ketiga yaitu otomat otomasi fleksibel atau soft. Otomasi fleksibel atau soft adalah pendekatan di mana tugas-tugas atau proses dapat dengan mudah disesuaikan dengan kebutuhan yang berubah tanpa perlu perubahan fisik pada sistem. Ini memungkinkan penyesuaian cepat dan tidak memerlukan perubahan struktural yang signifikan. Otomasi fleksibel atau soft meliputi yang pertama yaitu robot yang dapat dikonfigurasi untuk melakukan beberapa aktivitas. Yang kedua, stasiun dan mesin las, pengecatan dan pelapisan yang dapat digerakkan. Yang ketiga, sistem penanganan material yang dapat dikonfigurasi. Dan yang keempat yaitu alat industri serbaguna lainnya yang dapat disesuaikan.
Peralatan otomasi industri. Otomasi industri atau IE adalah platform sistem terintegrasi fleksibel dan berbiaya rendah yang terdiri dari berbagai peralatan dan elemen yang melakukan berbagai fungsi seperti penginderaan, kontrol, pengawasan, dan pemantauan yang terkait dengan proses industri. Dapat dilihat pada gambar di samping, yaitu menunjukkan struktur otomasi industri yang menggambarkan berbagai elemen fungsional IE. Elemen penginderaan dan pergerakan. Sensor atau elemen penginderaan mengubah variabel proses fisik seperti aliran, tekanan, suhu, dan lain-lain menjadi bentuk listrik atau pneumatik. Berbagai sensor termasuk termokouple, detektor suhu, resistor atau RTD, pengukur regangan, dan lain-lain. Sinyal dari sensor ini digunakan untuk memproses, menganalisis, dan keputusan untuk menghasilkan output kontrol. Berbagai teknik kontrol diimplementasikan untuk menghasilkan output yang diperlukan dengan membandingkan variabel proses penginderaan saat ini dengan nilai yang ditetapkan. Akhirnya, pengontrolan menghasilkan output yang dihitung dan diterapkan sebagai input sinyal listrik atau pneumatik ke elemen penggerak. Aktuator mengubah sinyal listrik atau pneumatik menjadi variabel proses fisik. Beberapa aktuator termasuk katup kontrol, relay, dan motor, dan lain-lain. Elemen sistem kontrol. Ini adalah pengontrol elektronik berbasis mikroprosesor atau hanya komputer industri yang menerima sinyal dari berbagai sensor serta sinyal perintah dari sistem pengawasan atau dari operator manusia. Pengontrol ini dapat berupa sistem kontrol kontinu atau kontrol berurutan atau logika tergantung pada struktur sifat kontrol. Pengontrol memproses nilai penginderaan dan nilai pengawasan dan tergantung pada struktur kontrol yang menghasilkan output kontrol ke berbagai perangkat penggerak. Jenis perangkat kontrol modern yang digunakan dalam sistem otomasi adalah Programmable Logic Control atau PLC. PLC dilengkapi dengan perangkat lunak khusus sehingga ini mampu diprogram untuk melakukan operasi kontrol yang sesuai. PLC memiliki CPU yang kokoh, I/O digital, I/O analog, dan modul komunikasi sehingga mereka dapat beroperasi pada kondisi lingkungan industri untuk mengontrol berbagai parameter proses. Sistem kontrol industri. Dalam otomasi industri digunakan juga teknologi sistem kontrol dengan menggunakan perangkat lunak yang berfungsi untuk mengoptimalisasi dan mengelola berbagai proses industri. Di antaranya adalah sebagai sebagai berikut. Yang pertama, sistem kontrol industri. Yang kedua, sistem SCADA. Yang ketiga, Programmable Logic Control atau PLC. Yang keempat, Distribute Control System atau DCS. Yang kelima, Human Machine Interface atau HMI. Yang keenam, Proportional Integral Derived Controller atau PID. Yang ketujuh, Programmable Automation Control atau PAC. Yang kedelapan yaitu Discrete Controller. Elemen kontrol pengawasan. Kontrol pengawasan melakukan kontrol tingkat yang lebih tinggi atau atas pengontrol otomasi yang otomatis yang selanjutnya mengontrol subsistem yang lebih kecil. Elemen utama dari level ini adalah PC stasiun proses dan Human Machine Interface. PC stasiun proses ini bertanggung jawab atas fungsi seperti komputasi, titik shuttle, pemantauan kinerja, diagnostik, startup, shutdown, dan operasi darurat lainnya. Human Machine Interface atau antarmuka operator adalah antarmuka grafis untuk operator yang menampilkan informasi proses seperti status variabel proses, hasil logging ke database, menghasilkan sinyal alarm, dan lain-lain.
SCADA adalah salah satu antarmuka pengguna grafis yang jarak jauh mengontrol operasi industri. Juga sistem kontrol terdistribusi atau DCS menyediakan HMI mereka sendiri untuk tampilan grafis dari berbagai parameter industri. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.